Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri salah satu majlis dari majalisul ilm. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar, terutama pahala orang yang menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan pahala menuntut ilmu di masjid itu seperti orang yang mendapatkan pahala haji. Ini hadis yang hasan sahih dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kitab tauhid. Terakhir kita masih di bab 23. Saya tandain di bab 23. Dan pertemuan yang terakhir tinggal ada beberapa bahasan yang berkaitan dengan tasyabbuh. Ada dua hadis lagi. Kalau dalam beberapa syarah diambil dua hadis lagi berkaitan dengan bab ke-23, masih bab yang berkaitan dengan sesungguhnya di kalangan umat ini ada orang-orang yang menyembah berhala. Baik, hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini akan menjelaskan kepada kita tentang larangan tasyabbuh bagi seorang muslim. Tidak boleh mengikuti gaya-gaya orang kafir atau orang-orang musyrik. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwatal qudzatil bil qudzah." Sungguh kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Walaupun pada akhirnya mereka masuk ke dalam lubang biawak. Dab ini adalah kadal gurun ya. Kalaupun mereka masuk ke dalam lubang-lubang biawak, kadal gurun, niscaya kalian akan masuk pula ke dalamnya. Qalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara, apakah kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala faman, kalau bukan mereka maka siapa lagi? Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menyebutkan kepada kita bahwasanya akan ada dari umat ini yang mereka mengikuti kebiasaan, adat istiadat, tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani selangkah demi selangkah. Jadi syaitan ketika ingin menggiring kita kepada satu kebiasaan orang-orang kafir,
tidak langsung sekaligus, enggak. Tapi syaitan akan menggiring kita khutwah, selangkah demi selangkah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kita lihat umat Islam ya, dalam kesehariannya. Kalau kita tanya, Anda muslim atau tidak? Dia mengatakan apa? Muslim. Anda muslimah atau tidak? Ya, saya muslimah. Tapi lihat, sebagian dari saudara-saudari kita ketika datang hari-hari perayaan orang-orang kafir, mereka ikut-ikutan. Baik berupa pakaian atau memakai atribut-atribut orang-orang kafir. Ini yang Nabi sebutkan, jangankan masalah pakaian, sampai pada titik nanti seandainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau kembali kepada agama mereka, seandainya orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, mereka pun akan ikut masuk. Kita lihat sekarang ternyata tasyabbuh bukan hanya dari zahir, tapi termasuk pemikiran, gaya hidup, gaya muamalah, cara berpakaian, semua terkadang diikuti oleh orang-orang kaum muslimin dan muslimat. Pakai jilbab, tapi di atasnya kepala topi santer kelas. Masya Allah, pakai jilbab padahal kepalanya di atas santer kelas. Sebagian lagi mengikuti tradisi-tradisi orang-orang musyrikin. Dan ini contohnya sangat banyak di negara kita. Contohnya sangat banyak. Baik disebutkan oleh para ulama, di antara jalan umat sebelum kita, maksudnya Yahudi dan Nasrani, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi maksudnya ketika orang-orang Islam mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang mereka tidak murtad dari Islam. Jadi tidak semua yang tasyabbuh itu membuat mereka murtad, tidak. Itu gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam ikutan. Transaksi saudara saya dengan sukarela meminjamkan. Kita pinjam 1 juta, kemudian kita kembalikan berapa? 1 juta. Itu adalah sosial. Gak boleh kita bilang, oh, rugi dong saya Ustadz, uang saya sama dia sudah 5 bulan. Gak ada rugi. Karena yang namanya meminjamkan uang kepada orang, itu tidak ada kaitannya dengan untung rugi, tidak ada. Ini murni menolong. Datanglah orang-orang Yahudi dengan gaya transaksi riba mereka. Akhirnya umat Islam pun ikutan. Bahkan di antara dosa yang terang-terangan, bayangkan antum, terang-terangan. Orang nggak malu-malu mengerjakan apa? Dosa riba. Lihat pegadaian di mana-mana. Orang datang parkir, kemudian dia gadaikan HP-nya, dia terima mungkin hanya 500.000. Kalau terlambat kena denda. Kalau mau dilunasin kena penalti. Masya Allah Pak. Antum melihat jahatnya riba itu. Pertama pinjam. Kalau terlambat kena denda. Itu anak-anak yatim, orang-orang miskin. Itu yang mereka lakukan. Karena aib bagi mereka memakai uang riba, memakai uang judi untuk hidup, itu aib bagi mereka. Itu aib. Maka dari sini sebagian para ulama, mereka tidak sepakat yang mengatakan uang digunakan. Contoh kamar mandi umum, toilet umum, aspal jalan. Fakir, anak yatim, sebagian ulama mereka tidak setuju. Dulu
Mereka tidak mau memberikan itu kebiasaannya mereka. Itu satu contoh. Kemudian juga disebutkan juga di antara gaya-gaya hidupnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki sifat hasad, dengki, dan berbuat aniaya dan dusta. Jadi kita menilai tasyabbuh bukan hanya dari pakaian. Termasuk kalau kita punya sifat hasad, sifat dengki, itu sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya sejarah sudah membuktikan Bapak Ibu, di mana orang Yahudi mereka berkuasa, mereka akan melakukan penganiayaan terhadap orang-orang mukmin. Kalau mereka memimpin, pasti kaum muslimin dizolimi. Tapi ketika yang memimpin umat Islam, di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi dan Nasrani, mereka pasti selamat. Itulah adilnya Islam. Bahkan di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di masa Umar tidak menghancurkan gereja-gereja mereka. Bahkan di antara aturan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, tidak boleh seorang memerangi pendeta-pendeta yang sedang beribadah di gereja-gereja mereka. Nggak boleh diperangi. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak melakukan kezoliman. Tapi kalau orang kafir yang berkuasa, lihat saudara kita di Palestina, habis jemaah. Tapi di mana muslim hidup dan dia memimpin, dia akan menjauhkan diri mereka dari kezoliman. Baik, kemudian ya, adapun perkara yang dapat membuat seorang tasyabbuh dan keluar dari agama, itu contohnya adalah murtad atau menyembah berhala. Jadi kalau kita bagi, ada tasyabbuh yang membuat seorang keluar dari Islam. Ini tasyabbuh pada nilai-nilai akidah usul besar, sembah berhala, kemudian murtad dari agama. Kemudian ada tasyabbuh yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau dibiarkan, lama-kelamaan dia akan jatuh bisa saja kepada kemurtadan agama. Jadi kita tasyabbuh nih, kita ikuti gaya orang-orang Yahudi. Awalnya kita nggak murtad mungkin, tapi kalau lama-lama kita bermudah-mudahan, kita akan jatuh kepada hal-hal yang berbau kesyirikan. Makanya hati-hati dari masalah tasyabbuh. Contoh tasyabbuh apa Bapak Ibu? Yang umat Islam banyak lakukan apa contohnya? Yang sederhana, perayaan hari tasyabbuh murni, hari ulang tahun, apalagi hari Valentine, itu Valentine juga tasyabbuh itu. Kemudian apa lagi? Hari pernikahan, umur pernikahan, ini juga tasyabbuh, umur pernikahan. Sayang, kita kan udah nikah 10 tahun, Masya Allah. Kok kita nggak ada merayakan hari nikah kita? Tasyabbuh. Ini hanya orang kafir yang melakukan, nggak boleh ya. Umat Islam hanya ada 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Kalau yang mingguan hari Jumat. Makanya hal-hal yang seperti ini kita berusaha jauhkan dari rumah tangga kita, meniru gaya-gaya orang Yahudi dan Nasrani. Baik, kemudian ada juga hadis yang lain sebagai penguat dalam bahasan ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha." Kiamat tidak akan terjadi sampai umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Maksudnya jalannya orang-orang Yahudi Nasrani. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah kafarisi war rum, faqala wa minan nas illa ulaik. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Persia dan Romawi? Maka Nabi menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Jadi sudah ada kepastian dari Nabi, umat Islam itu sebagiannya
akan tasyabbuh kepada Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani, kepada orang-orang kafir. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Para ulama memberikan beberapa rincian. Pertama, ada tasyabbuh dari sisi ibadah. Contoh, sebagian umat Islam tasyabbuh dari sisi ibadah. Contoh misalnya, sifat ghulu terhadap orang-orang soleh. Itu tasyabbuh. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pendetanya itu sebagai kebenaran mutlak. Sebagai kebenaran mutlak. Maka ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan ahlul kitab menyembah pendeta-pendeta mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak melihat ahlul kitab mereka sujud dan rukuk kepada pendetanya. Artinya dia tidak disembah secara langsung. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan ahlul kitab menyembah pendeta? Apa kata Nabi? Bukankah mereka menghalalkan apa yang pendeta mereka halalkan? Kata dia, iya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang pendeta mereka haramkan? Kata mereka, iya. Fatilka ibadatuhum iya. Itulah bentuk ibadah mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Jadi jangan kita kira yang namanya menyembah hanya sujud, rukuk, bukan hanya itu. Termasuk kita dikatakan menyembah seseorang ketika kita tidak peduli dengan Alkitab dan As-Sunnah, tapi kita telan mentah-mentah ucapannya seorang guru. Siapa yang punya hak menghalalkan, mengharamkan itu? Allah, bukan guru, bukan pendeta, bukan imam, bukan syekh. Maka ketika kita beragama taklid buta, itu kita hampir dekat-dekat kepada penyembahan kepada orang soleh. Maka saya sering sekali berulang-ulang mengatakan, ketika kita melihat pendapat para ulama, yang kita lihat bukan pendapatnya, tapi yang kita lihat dia berdalil dengan apa. Itu yang kita lihat. Karena kalau kita telan pendapat ulama mentah-mentah, kemudian kita abaikan dalil, kita seakan menjadikan guru itu seperti pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Nah, ini dalam masalah ibadah tolong diperhatikan, jangan sampai ada sifat-sifat ghulu. Kemudian juga terkadang dari sisi akhlak, dari sisi akhlak. Sebagian kaum muslimin dari sisi akhlak mereka juga mencontoh Yahudi dan Nasrani. Contohnya apa dari sisi akhlak? Banyak contohnya ya. Kayak tadi dusta itu sifatnya Yahudi dan Nasrani, hasad itu Yahudi dan Nasrani. Kemudian dari sisi akhlak mereka tidak peduli dengan mahramnya, campur baur laki-laki dan wanita. Bagi mereka biasa. Ikhtilat, khalwat, berdua-duaan. Itu akhlaknya orang Yahudi dan Nasrani. Contoh dalam interaksi sosial. Islam membedakan mana muhrim, mana mahram, mana tidak. Dibedakan atau tidak? Beda. Bagi orang ahlul kitab sama semuanya. Jadi maksud saya dalam sisi akhlak pun Islam membedakan. Akhlak Islam makan duduk, minum duduk, walaupun berdiri tidak haram. Sebagian mengatakan makruh. Akhlak Islam kalau jumpa dengan orang yang lebih tua, kita lebih dahulu memberikan salam. Ini akhlak Islam. Akhlak Islam tidak mengganggu tetangga. Akhlak Islam kalau mengadakan pesta pernikahan tidak ada musik,
tidak ada campur baur. Itu akhlak Islam. Orang-orang barat kalau dia pesta, apa namanya? Standing party, Masya Allah. Makan pesta berdiri. Terus orang-orang Islam ikut-ikutan. Kita makan duduk, dari sisi itu aja kita kadang-kadang udah meremehkan sunnah kita. Padahal Imam Ahmad mengatakan, seandainya aku tahu bagaimana Nabi menggaruk kepalanya, aku akan contoh. Sampai seperti itu Imam Ahmad kecintaannya ingin mengikuti Nabi 100%. Gak ada ingin mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita cara berjalan kita, cara kita interaksi, cara kita bekerja, intinya adalah nilai-nilai tasyabbuh itu bisa berada di segala aspek. Di segala aspek kehidupan kita, hati-hati dengan sifat-sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, annal musyabahatu fil umuri adh-dhahirah turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaqi wal a'mal wa lihadza nuhina an musyahabatil kuffar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tasyabuh dalam perkara lahiriah, jadi tasyabuh dalam masalah lahiriah, pakaian, kemudian gaya interaksi kita dengan orang, tasyabuh dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada tasyabuh akhlak dan amalan. Kita kalau ngikuti gaya-gaya orang kafir, cara potongan rambutnya, cara berpakaiannya, lama-lama itu berpengaruh kepada akhlak kita. Hati-hati. Cara kita berpenampilan, Nabi suruh kita berbeda dari orang Yahudi dan Nasrani. Dalam banyak hal, cara berpakaian banyak. Kemudian juga beliau mengatakan, oleh karena itu kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir. Kenapa? Memang kita mungkin niru cara pakaian aja awalnya. Oh, cuma niru gaya potong rambutnya orang Yahudi. Kemudian juga lihat ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa idza kana hadza fi tashabbuh bihim wa in kana minal adati fa kaifa tashabbuh bihim fima huwa ablaq min dzalik. Kalau dalam perkara adat istiadat, kebiasaan, kita dilarang mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka bagaimana pada perkara-perkara yang lebih daripada itu? Maksudnya keyakinan, akidah, ibadah. Ini lebih mengerikan lagi. Kalau dalam masalah cara bergaul, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara mendidik anak, kita dilarang mengikuti ahlul kitab, apalagi kita mengikuti dalam hal masalah ibadah, akidah. Ini lebih mengerikan lagi. Nah, ada beberapa syarat boleh tasyabuh dengan orang kafir. Ada beberapa syarat. Jadi para ulama sebutkan ada 6 syarat kapan tasyabuh itu dibolehkan. Pertama, yang ditiru bukan syiar agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka. Saya tidak ingin memberikan contoh, nanti antum mengembangkannya akhirnya salah kasih pemahaman. Intinya yang ditiru bukan syiar agama, yang ditiru bukan kekhususan mereka, itu tidak tasyabbuh. Walaupun banyak orang kafir yang melakukan itu. Apa contohnya, Pak? Ya contoh cara berpakaian misalnya. Cara berpakaian. Celana kayak kita sekarang. Dulu Nabi celananya kayak gini ya, kayak celana antum nggak dulu? Beda, pakaian para sahabat beda dengan kita sekarang. Apakah kita dikatakan tasyabbuh memakai pakaian seperti sekarang? Tidak. Karena bukan menjadi kekhususan mereka lagi. Jadi apa yang mereka lakukan kalau bukan ciri khas mereka, itu bukan tasyabbuh. Ini penting dipahami. Contoh lagi dalam hal makan. Makan apa? Makan mie ayam, Masya Allah.
Antum pakai apa namanya ini? Sumpit. Nah, sumpit. Tasyabuh enggak? Hah? Tidak. Mungkin dulu bisa dikatakan tasyabuh ketika awal-awal itu dari ciri khas mereka. Tapi ketika sudah bukan menjadi ciri khas mereka, maka bukan tasyabuh lagi. Mungkin dulu orang lihat pakai sumpit, oh ini orang kafir nih. Ini orang Jepang kafir. Mungkin gitu. Tapi sekarang antum makan pansit depan masjid pakai sumpit, orang nggak ada mengatakan antum kafir, ya. Karena sumpit bukan menjadi ciri khas mereka lagi. Itu perlu diperhatikan dengan baik, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tidak termasuk tasyabuh kalau yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Jadi bukan termasuk tasyabuh kalau itu bukan perkara yang menjadi syariat mereka. Seperti dalam syariat dahulu dalam rangka penghormatan, maka disyariatkan sujud, namun dalam Islam telah dilarang. Jadi maksud saya, kalau bukan dari syariat mereka, maka tidak dikatakan tasyabuh. Tidak dikatakan tasyabuh. Harus dari syariat mereka. Contoh, syariat mereka sujud kepada orang-orang solehnya. Sebagaimana Muaz bin Jabal ketika dia ke negeri Syam, dia lihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta. Karena itu memang ciri khas agama mereka, syariat mereka seperti itu. Jadi gaya mereka menghormati seperti itu. Nah, dalam Islam kita tidak boleh mengikuti itu. Kenapa? Kita memiliki syariat yang berbeda. Makanya Muaz bin Jabal ketika dia melihat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi begitu memuliakan pendetanya sampai mereka sujud, ketika Muaz jumpa sama Nabi, langsung Muaz sujud. Langsung Nabi angkat Muaz. Kata Muaz, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, dan mereka adalah orang-orang musyrik. Engkau lebih pantas kami sujud ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya sujud itu dibolehkan, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Berarti tidak boleh mengikuti syariat orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, syariat menjelaskan bolehnya bersesuaian dengan perbuatan mereka jika dalam Islam ada ibadah yang menyerupai ibadah mereka. Contohnya apa, Ibu? Ada ibadah kita, ternyata orang Yahudi juga melakukan. Contohnya puasa. Yaitu puasa Asyura, ya. Ibadah puasa ini banyak orang-orang Yahudi juga melakukan. Maka sini para ulama mengatakan, kalau orang dia puasa, kemudian dia bersedekah, tetapi dia tidak bertauhid, maka dia belum dikatakan muslim. Karena puasa dan sedekah itu bukan ciri khas umat Islam saja. Itu juga ciri khas umat-umat terdahulu. Terutama puasa. Orang Yahudi juga berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan selisihi dengan dia berpuasa di hari ke-9 dari bulan Muharram, ya. Jadi orang Yahudi puasa Asyura 10 Muharram, kemudian Nabi suruh orang-orang Islam untuk berpuasa 9 dan 10. Khaliful Yahud, supaya mereka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, menyerupai orang kafir di sini tidak sampai membuat kita menyelisihi ajaran Islam. Jadi tidak dikatakan tasyabuh kalau kita menyerupai orang kafir, tidak sampai membuat kita menyelisihi ajaran Islam. Misalnya, contohnya apa? Orang kafir sekarang banyak yang berapa, Bu? Benar, berjenggot, ya. Dulu kan Nabi bilang tipiskan kumis dan panjangkan jenggot untuk membeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ustaz, sekarang orang Yahudi udah pakai jenggot juga, Ustaz. Berarti sama kayak kita? Enggak. Maka dalam hal ini tidak dikatakan tasyabuh. Kita berjenggot, orang kafir juga pakai jenggot. Apakah kita tasyabuh?
Tidak. Karena kita tidak menyelisihi agama kita. Itu perlu diperhatikan dengan baik ya. Jadi belum tentu kita sama dengan orang kafir langsung tasyabbuh, belum tentu ya. Dilihat apakah itu ciri khas ibadah mereka, apakah itu ciri khas syariat mereka, apakah kita menyelisih aturan agama kita atau tidak. Antum berjenggot tapi pakai kalung salib, tasyabbuh nggak? Ini toleransi Ustaz, toleransi. Tasyabbuh nggak? Tasyabbuh. Karena memakai kalung salib ini ciri khas mereka. Ini ciri khasnya mereka. Kemudian yang kelima, menyerupai orang kafir bukan dalam perayaan mereka. Misal orang kafir merayakan kelahiran Isa dalam Natal, maka bukan berarti kita pun merayakan kelahiran Nabi Muhammad dikatakan tasyabbuh. Nah, ini ada syekh, ada sesuatu di sini memang ya. Para ulama berbeda pendapat. Jadi ulama mengatakan kalau ada orang Islam sekarang mereka merayakan Maulid Nabi misalnya, apakah mereka dikatakan tasyabbuh? Nah, kata sebagian para ulama itu tidak dikatakan tasyabbuh. Itu masuk kepada amalan bid'ah. Tidak ada contohnya. Karena hukum asalnya kita memang disuruh memuliakan Nabi, tapi cara mereka salah. Jadi pendapat sebagian ulama, kalau ada orang ya, dia merayakan Maulid Nabi, mengatakan dia mirip dengan orang kafir, ini terlalu keras. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat yang kedua. Itu juga bagian dari nilai-nilai tasyabbuh. Mereka merayakan kelahirannya Isa, kita rayakan kelahiran Nabi Muhammad. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu juga disebut tasyabbuh. Kenapa? Contoh tidak ada pertama. Yang kedua, sudah tidak ada contoh, ternyata ini kebiasaannya orang-orang Nasrani. Termasuk kebiasaannya orang Syiah merayakan hari lahir imam-imam mereka. Maka Islam tidak ada sunnahnya seorang itu melakukan perkara tersebut. Kemudian yang keenam, tasyabbuh hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan, tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalaupun seandainya seorang menyerupai orang kafir karena memang ada hajat yang mendesak, dan tidak boleh lebih dari itu, dengan syarat bukan ciri khas, bukan agama mereka yang tadi kita sebutkan. Contoh misalnya Pak, kalau ada orang pakai topi yang ada petnya ini, itu tasyabbuh nggak Pak? Tidak ya. Itu nggak bisa kita katakan tasyabbuh ya. Ketika kita butuh memakai itu karena panas di tempatnya yang sesuai dengan tempat dipakainya, ya mubah-mubah saja sebenarnya. Tapi kalau ngisi kajian pakai ini, wah ini keren-kerenan berarti ini. Ada tempatnya yang tidak cocok gitu loh Pak. Ya. Kalau mungkin sedang kondisi panas ya, kita mengatakan itu bukan tasyabbuh ya, karena ini bukan menjadi ciri khasnya orang-orang kafir lagi. Main bola misalnya, tasyabbuh atau tidak? Tidak tasyabbuh ya. Walaupun sebagian ulama, terutama ulama-ulama Yaman ya, mereka sebagiannya keras masalah sepak bola. Sampai Syekh Muhammad Al-Imam dia menilai bahwasanya bermain bola itu termasuk ada nilai-nilai tasyabbuhnya. Syekh Muhammad Al-Imam ini muridnya Syekh Muqbil, tapi ini pendapat sangat keras sebenarnya ya. Tapi kehati-hatian sebenarnya. Cuman beliau melihatnya dari sisi kelalaian, dari sisi aurat yang terbuka, dari situ dia lihat. Jadi kita tidak mengatakan main bola itu tasyabbuh, tapi sebagian ulama, terutama ulama-ulama Yaman, mereka memberikan rincian-rincian kalau ingin bermain yang seperti itu. Contoh tidak buka aurat, tidak melalaikan waktu sholat, ya. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar. Kemudian tidak boleh ada fanatisme, ta'assub, ya. Membanggakan kelompok, membanggakan suku, nggak boleh. Saya ingat Bapak Ibu, ya. Dulu ada seorang syekh di Yaman, ya.
Jadi beliau ini adalah, kalau bahasa kita sekarang musrif lah, musrif. Jadi pengawas asrama santri kalau di Yaman. Nah waktu itu yang namanya santri-santri, tulab itu, mereka buat baju bola, di belakangnya Indonesia. Gitu. Nanti ada orang Somalia buat baju Somalia, ada orang Yaman buat baju Yaman. Sama Syekh itu baju disuruh buang semuanya. Kenapa Pak? Beliau mengatakan ini ada nilai-nilai ta'assub. Jadi pas main bola, Indonesia, kami Somalia, oh ini orang Afrika. Jadi memecah belah. Itu baju suruh buang semua Pak. Masya Allah. Karena Syekh tidak ingin ada sifat-sifat rasis pada diri kaum muslimin atau penuntut ilmu. Lebih bagus tulis nama aja, kata tulis nama itu lebih bagus daripada nama negara, nama suku. Itu lebih selamat. Jadi para ulama itu sampai seperti itu, tidak ingin kita jatuh kepada nilai-nilai tasyabbuh bil kuffar. Baik kaum muslimin dan muslimat, kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah zawaliyal arda." Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Fara'aitu masyaraqaha wa magharibaha. Sehingga aku pun dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyaliya minha. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku telah diberikan dua simpanan. Diberikan dua simpanan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maksudnya dua simpanan ini adalah Persia dan Romawi. Jadi imperium Persia dan Romawi. Maksudnya besok umat Islam akan menguasai Persia dan Romawi. Dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Jadi ada beberapa permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Aku minta kepada Allah yang pertama agar umatku tidak ada yang binasa gara-gara paceklik yang panjang. Yang kedua kata Nabi, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Yang kedua, aku minta kepada Allah jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yuraddu." Wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak dapat ditolak. Jadi walaupun Nabi minta sama Allah, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, Nabi pun tidak bisa menghalangi. Ini dalilnya Pak. Ini dalil bantahan kepada orang yang mengatakan dia bisa menepis takdir. Nggak bisa. Takdir dirubah sama dia tidak bisa. Maka Allah mengatakan, wa inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Kalau aku sudah menetapkan satu takdir, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Aku telah menetapkan, aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu agar aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang panjang. Jadi yang pertama diizinkan sama Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka dari selain kamu mereka sendiri, sehingga musuh itu merampas seluruh negeri mereka. Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Jadi pertama Nabi minta sama Allah supaya umatnya tidak binasa gara-gara paceklik. Allah kabulkan. Dan yang kedua, Nabi meminta kepada Allah agar umat tidak dikuasai oleh orang lain.
Kata Allah Subhanahu wa taala, itu juga dikabulkan. Itu akan binasa oleh saling bermusuhan, itu maksudnya. Antara muslim dengan muslim yang lain saling bunuh membunuh. Itu yang akan terjadi di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Dan terbukti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, wa inna ma akhafu ala ummati al-immatal mudillin. Jadi ada riwayat yang lain menyebutkan, sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin itu ada dua, Bapak Ibu. Ada pemimpin dunia, maksudnya adalah ulil amri dari sisi presiden, pemilik kekuasaan. Ada pemimpin maksudnya adalah para ulama. Jadi ulil amri itu ada dua. Pertama presiden, yang kedua adalah para ulama. Kita wajib mengikuti para ulama kita dalam hal agama, dan wajib mengikuti pemimpin kita dalam hal maslahat-maslahat dunia. Kata Nabi, aku paling takut pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Ingat, kalau sudah terjadi pertumpahan darah, udah sampai hari kiamat akan terjadi kasus bunuh membunuh, perang-perangan, itu terjadi. Jadi kalau antum jadi menteri, antum buat peraturan, tidak akan terjadi pembunuhan tahun saya memimpin, nggak akan, Pak. Tidak akan. Ini sama kayak mengatakan saya ingin menyatukan umat Islam di atas satu komando, tidak akan. Karena Nabi sudah mengatakan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kita menyatukan kaum muslimin iya, tapi di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berusaha untuk tidak terjadi tumpah darah iya, tapi itu tidak bakal terjadi 100%, tidak akan. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah sampai hari kiamat. Dan kita lihat hampir tiap hari berita bunuh-bunuh, Pak. Kadang-kadang saya juga kalau YouTube lihat, wah, bunuh-bunuh terus, malas kita lihat. Orang nggak peduli dengan darah. Gara-gara nggak bayar parkir dibacok, ya atau tidak? Gara-gara nggak dikasih uang sama neneknya 20.000, dibunuh neneknya. Luar biasa, Pak. Orang sama darah itu nggak ada lagi penghormatan kepada jiwa seorang muslim. Belum lagi arus lalu lintas, udah jelas dia salah, dia yang malah mukul kaca orang. Jelas lawan arah, Pak. Masya Allah. Dia yang salah ditegur, malah dia yang marah, bahkan main memukul. Jadi orang sekarang tidak peduli lagi dengan darahnya manusia. Kemudian Nabi mengatakan, wala taqumu sa'a hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dua, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari umatku ini ada yang melakukan kesyirikan dan ada yang menyembah berhala. Nabi bedakan, ada umat yang musyrik, ada yang menyembah berhala. Kenapa Nabi bedakan? Pada sama-sama musyrik ini, Nabi ingin menjelaskan dari sisi banyaknya terjadi kesyirikan. Kan musyrik bukan hanya sembah berhala, Pak. Termasuk musyrik menyembah patung, menyembah pohon, menyembah orang soleh, itu termasuk syirik. Sampai kata para ulama, togut itu ada banyak. Termasuk togut orang soleh yang disembah, itu togut. Orang soleh yang disembah itu togut. Kemudian, hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Sesungguhnya di antara umatku ada 30 pendusta yang semuanya yaz'umu annahu nabi. Jadi 30 pendusta
Ini Nabi menyampaikan bukan pembatasan, tapi menyebutkan dengan banyaknya jumlah maksudnya. Akan ada dari umatku orang-orang pendusta 30 orang. Maksudnya bisa lebih daripada 30. Apa pendustaan mereka? Apa kedustaan mereka? Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semua mereka akan mengaku mereka adalah nabi. Nabi yang turun dari Monas ada, Masya Allah. Dapat wahyu dari Monas. Luar biasa, Pak. Ya. Jadi kita nggak usah heran ada Musailamah al-Kadzdzab, kita nggak usah heran. Kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sekarang kita nggak perlu heran. Nabi sudah menyampaikan kepada kita, ada orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Saya, kata Nabi, penutup para anbiya. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Ini dalil paling kuat ini. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Senantiasa ada orang-orang dari umatku yang mereka selalu menegakkan kebenaran, mansurah. Mereka akan ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadzalahum. Tidak akan menggoyahkan orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Jadi Nabi tutup hadis ini dengan kalimat apa? Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok dari umatku yang mereka terus memperjuangkan kebenaran. Di tengah-tengah kesyirikan ada orang-orang yang mendakwakan tauhid. Di tengah-tengah maraknya bid'ah ada orang yang fokus memberantas bid'ah. Di tengah-tengah orang gulu terhadap orang-orang soleh ada orang yang mendakwakan tauhid. Di tengah-tengah orang sibuk dengan riba, ada orang-orang yang fokus memberantas riba. Maka kita ini harus menjadi taifah yang seperti ini, Pak. Kita harus menjadi orang yang senantiasa ada membela agama. Dan ingat, janji dari Nabi apa? La yadurruhum man khadzalahum. Kalau kita mendakwakan kebenaran, la yadurruk. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mudarat kepadamu. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai kelak datangnya hari kiamat. Jadi tidak usah takut. Membela kebenaran tidak usah takut. Memperjuangkan dakwah sunnah tidak usah takut. Perjuangkan. Memperjuangkan akhlak tidak perlu takut. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Nabi, la yadurruhum man khadzalahum. Makanya sifat orang-orang yang mendakwakan kebenaran, mereka punya mental yang kokoh, kuat mentalnya, Pak. Ini baru diomongin orang sedikit, kendor imannya. Ibu itu siapa namanya itu? Kok kayak orang tua ya? Padahal dia masih muda. Oh, gara-gara pakai jilbab besar, Masya Allah. Banyak orang nggak mau pakai jilbab besar, kenapa? Takut dibilang tua. Oh, bapak itu kenapa tuh dia tiba-tiba celananya di atas mata kaki itu? Kayak orang kebanjiran aja, Masya Allah. Pakai jenggot, jorok. Kalau makan kena kuah jenggotnya. Itu gak usah didengar, Pak. Gak usah didengar, Pak. Jadi maksud saya, kita kalau ingin berpegang sama agama, Allah akan kokohkan hati kita. Dan sudah menjadi sunnatullah, siapa yang memperbaiki keadaan suatu kaum, akan ada orang yang tidak suka sama dia. Jadi udah gak bisa kita mengatakan, bisa gak Ustaz? Kita berdakwah, semua orang suka, tapi sampai nilai tauhid gak bisa, Pak. Gak akan bisa. Antum kalau dakwah sunnah, antum akan siap untuk dibenci. Yang membenci siapa pertama? Keluarga. Pasti keluarga ada perlawanan. Kemudian tetangga. Kemudian orang, sahabat-sahabat dekat. Makanya saya katakan, kita jangan pernah cari muka di hadapan orang. Kita fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan Heraklus, kisah Heraklus. Heraklus sebenarnya dia meyakini kebenaran Rasulullah, ya atau tidak? Kemudian dia sengaja dia pengen ngetes kaumnya.
Kemudian dia kumpulkan kaumnya dengan jumlah yang banyak. Dia mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau saya sudah mengikuti ajarannya Muhammad? Oh, ngamuk semua, kaumnya ngamuk. Terus dia bilang, sebentar, saya hanya berpura-pura. Saya hanya ingin mengetes kalian. Padahal sebenarnya dia yakin dengan agamanya Rasulullah. Tapi dia tidak mau ikut, kenapa? Karena dia takut dilengsarkan dari kekuasaannya. Makanya hati-hati ya. Jangan gara-gara orang, gara-gara nggak enak sama orang, akhirnya kita nggak punya prinsip dalam beragama. Orang Indonesia ini banyak nggak enakan, Pak. Nanti dia tersinggung, biar aja dia tersinggung. Yang penting agama kita selamat. Oh nanti nggak enak, Ustaz. Orang Indonesia banyak nggak enaknya, akhirnya jatuh kepada pelanggaran agama. Banyak nggak enaknya. Contoh. Sebagian orang sudah tahu, salaman nggak boleh, dengan mahram nggak boleh. Yang bukan mahram tidak boleh. Tapi karena hari Id, hari bahagia, ketemu dengan saudara-saudara jauh, dia segan mau, nanti dibilang sombong, dibilang ini. Padahal orang sudah tahu semuanya. Orang udah ngerti sekarang. Oh, bukan mahram nggak boleh salaman. Jadi jangan takut untuk mempertahankan kebenaran, jangan takut. Maka dulu para ulama lihat di penjara, Imam Ahmad rusuknya hancur, bayangkan jemaah. Rusuk Imam Ahmad itu hancur semuanya karena mempertahankan kebenaran tentang fitnah Al-Quran. Jadi ini dia diantara hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermudah-mudahan untuk jatuh kepada kemungkarannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah, saya bacakan dulu sebagian dari faedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa al-haq tidak akan dapat lenyap sama sekali sebagaimana telah terjadi pada masa lalu. Jadi ada kepastian dari Nabi, al-haq itu, kebenaran itu tidak akan pernah lenyap. Mungkin orang yang berpegang sedikit iya, tapi al-haqnya nggak pernah lenyap. Jadi sampai hari kiamat nanti dakwah sunnah ini akan ada terus. Walaupun mungkin sedikit orang yang mempertahankan. Jadi al-haq itu tidak akan pernah redup. Kalau kita tidak mau membela al-haq, Allah yang akan membela al-haq itu sendiri. Jadi kata para ulama, jangan pernah kita ini merasa berjasa dengan dakwah kita, jangan. Karena al-haq itu Allah yang telah menjamin untuk terus ada sampai hari kiamat. Nah, kapan al-haq ini selesai? Ulama sebutkan ketika dekat-dekat dari hari kiamat. Ingat, hari kiamat terjadi hanya dirasakan oleh orang-orang kafir. Sampai disebutkan nanti ada orang, dia seorang yang terakhir kali dia datang dari Ethiopia, kemudian dia lihat orang tidak ada lagi yang pergi ibadah haji. Kemudian dia datang jauh-jauh dari Ethiopia, kemudian dia hancurkan Ka'bah itu satu demi satu. Jadi akan datang sebuah masa besok, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di permukaan bumi. Barulah terjadi yang namanya hari kiamat. Makanya orang beriman tidak merasakan hari kiamat besar, tidak merasakan. Karena sebelum datang hari kiamat, dalam hadis yang sahih disebutkan, akan ada angin yang bertiup dari negeri Yaman. Angin yang lembut. Yang anginnya akan berputar ke seluruh dunia. Setiap angin ini melewati orang yang beriman, orang beriman ini wafat. Sampai seluruh orang beriman wafat, baru terjadi hari kiamat. Jadi ini faedah yang pertama, al-haq akan terus ada dan tidak pernah lenyap. Kemudian faedah yang kedua, hal yang sangat mengherankan, ini agak panjang sedikit, munculnya orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, seperti Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini
tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Padahal orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat Muhammad. Namun demikian, pengakuan kenabian Al-Mukhtar dipercayai orang, meskipun jelas kontradiksinya. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Jadi kalau Musailamah Al-Kadzdzab itu di masa para sahabat masih hidup. Tapi muncul lagi nabi palsu Al-Mukhtar, itu dari Bani Thaqafi, yang dia disebutkan menonjolkan kecintaannya kepada Ahlul Bait. Nah, dia ini muncul di akhir-akhir masa para sahabat. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal dia mengaku Rasul sebagai utusan Allah, tetapi dia mengaku sebagai nabi dan banyak pengikutnya. Nah, di sini pelajaran, orang sesesat apapun pengikutnya pasti ada. Itu ingat itu. Pengikut Lia Aden ini banyak nggak? Ya, banyak, ada pengikutnya. Kalau ada orang sekarang dia ngaku sebagai ustadz, kemudian dia ngomong sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, apalagi haji tidak wajib, ada nggak nanti pengikutnya? Ada. Jadi ingat, orang sesesat apapun pengikutnya pasti ada. Walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti. Makanya kita bersyukur ya, kalau kita punya keyakinan kayak gini, gak gampang jemaah. Punya keyakinan saya ingin ikut Nabi dan sahabat, itu taufik dan hidayah. Itu taufik dan hidayah. Sampai ada salah seorang syekh di kota Madinah, dia ditanya, "Syekh, kenapa engkau begitu mudah tersenyum?" Ittiba'un Nabi, saya ikuti Nabi. Syekh, kenapa engkau terlalu sabar jadi orang? Ittiba'un Nabi, ikuti Nabi. Syekh, kenapa engkau mau menyantuni anak yatim? Mengikuti Nabi. Itu aja jawaban Syekh itu, Pak. Kenapa antum dizolimi, antum maafkan orang? Ikuti Nabi. Udah. Kenapa ibu jilbabnya besar, apalagi pakai cadar? Ikuti siapa? Bukan ikuti Nabi ya. Ikuti istrinya Nabi. Jadi maksud saya, kita gak usah bingung-bingung. Kalau ditanya orang, kok kamu celananya cingkrang? Mengikuti Nabi. Ente ngikut siapa? Ngikut guru ente ya silakan. Saya ngikut Nabi. Makanya saya sering mengatakan, khilafnya para ulama tidak harus selalu dibahas. Khilaf ulama gak selalu harus dibahas. Karena dalam khilaf itu banyak pendapat-pendapat yang lemah. Kita bahasakan ikut Nabi, selesai. Itu akan lebih mudah dicerna oleh umat. Contoh misalnya gini, kenapa antum laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid? Ikut Nabi. Tapi kalau antum bawa ke ranah fikih, oh selesai, Pak. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Atau seorang wanita, kenapa seorang wanita kalau nikah ya harus ada walinya? Ikut perintah Nabi, selesai. Kalau kita buka khilaf, ada nggak khilaf? Ada. Abu Hanifah itu membolehkan wanita nikah tanpa wali, janda. Abu Hanifah, selevel Abu Hanifah rahimahullah, ulama mengatakan mungkin tidak sampai hadis kepada Abu Hanifah. Kita berprasangka baik kepada ulama besar. Jadi kalau antum ditanya, kenapa makannya sambil duduk? Ikut Nabi. Kenapa antum kok sekarang jarang marah? Ikut Nabi. Gampang. Itu aja jawabannya. Kenapa istri antum 3? Ikut Nabi juga. Nah, jadi maksud saya, kita jangan mau digiring oleh orang kepada khilaf-khilaf. Nanti kita akan kebingungan beragama. Oh, kenapa ibu kalau safar harus ada mahram? Ikut perintah Nabi. Tapi kata ustadz itu boleh, ikut perintah Nabi saya. Begitu beragama. Sekarang orang banyak melupakan ucapan, dia ngerti tidak boleh safar dengan mahram, itu dia ngerti. Tapi gara-gara ada ustadz yang ngomong tidak apa-apa, kalau aman tidak apa-apa, akhirnya ucapan Nabi dia lupa. Oh, ada ustadz itu yang membolehkan, dia lupa kalau Nabi telah berucap dengan lisannya
tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar tanpa mahramnya. Jadi makanya kalimat ittiba dalam Quran banyak. Ittiba itu banyak dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uh. Banyak kalimat ittiba dalam Al-Quran ya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faedah yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, menunjukkan tanda kenabian beliau. Jadi apa yang Nabi beritakan ternyata terjadi semuanya, dan itu tidak mungkin Nabi ketahui kecuali dengan wahyu dari Allah. Ingat, Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Hukum asalnya demikian. Sampai Allah yang memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Pak, kalau Nabi tahu perkara yang gaib, Nabi tidak mungkin giginya patah di perang Uhud. Tapi sudah tahu, oh, senjata dari sini, panah dari Nabi nggak tahu yang gaib. Makanya Nabi tahu perkara yang gaib pada sesuatu yang Allah wahyukan saja. Kayak sekarang ini akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi banyaknya kezoliman, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas umat ini pemimpin yang menyesatkan. Jadi yang dari semua ketakutannya Nabi menimpa umat, di antara ketakutan Nabi yang terbesar adalah kalian dipimpin oleh pemimpin yang menyesatkan, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Bapak Ibu ya, punya guru sesat itu lebih mengerikan daripada punya teman sesat, ya atau tidak? Ya, lebih bahaya atau tidak? Ibu punya teman akidahnya sesat, punya guru juga akidahnya sesat, lebih parah mana? Guru. Makanya guru ini kan pemimpin, makanya hati-hati dalam menuntut ilmu. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya agama ini darah daging kita. Salah-salah berguru, salah-salah ngambil ilmu, ingat, surga dan neraka itu inti dari tujuan kita belajar agama. Antum lihat sekarang macam-macam ya, orang jadi dai, ada yang mengatakan semua agama sama, besok masing-masing di surga ada surga orang mukmin, ada nerakanya orang. Jadi masing-masing sudah ada surganya. Surga orang Kristen, surga orang Hindu, surga orang Islam. Yang penting baik aja di dunia. Ada lagi yang punya pemahaman sesat bahwasanya kita nggak perlu sholat, yang penting kita doa aja sama Allah. Makanya salah memilih guru, ke depannya akan tersesat. Makanya dalam agama ini tidak boleh ada orang yang berbicara masalah agama kecuali dia orang yang diketahui tentang ilmu dan ketakwaan. Kita milih guru itu dua syaratnya, ilmunya dan ketakwaannya. Ilmunya banyak, takwanya nggak ada, untuk apa? Ilmu banyak, ketakwaannya tidak ada. Atau ketakwaannya ada tapi ilmunya tidak ada, ini juga mengerikan. Makanya dulu sebagian para salaf mengatakan, sebelum kami duduk di majelis seseorang, kami melihat bagaimana akhlak guru kami, dilihat. Kami lihat bagaimana sholat guru kami, dilihat dulu Pak. Abu Yusuf, ini muridnya Abu Hanifah, saking dia menghormati gurunya, dia tidak pernah berani mengajar sampai Abu Hanifah meninggal. Abu Yusuf ini ulama, dia menjadi ulama nanti ya. Tapi ketika gurunya masih hidup, dia nggak berani buka majelis. Kenapa? Karena guru saya masih hidup. Belajarlah kepada orang ini. Makanya saya sering mengatakan, seorang yang berilmu tidak dikatakan dia berilmu sampai ada ahli ilmu yang mengatakan dia berilmu. Harus begitu.
Misalnya Ustadz Fulan, ini Ustadznya akidahnya benar nggak? Harus ada Ustadz lain yang membenarkan akidah dia. Baru kita belajar ilmu dengan dia. Makanya waspada kalau tiba-tiba ada orang muncul, ya. Kita tanya sama ustadz-ustadz kita, ini siapa? Nggak diketahui, waspada dulu. Jangan langsung kita duduk di majelis dia, kita lihat dulu. Jangan-jangan akidahnya Allah di mana-mana, masya Allah. Jangan. Banyak juga kadang-kadang bahasa kitab tauhid. Ternyata diam-diam punya akidah boleh memberontak kepada pemimpin. Itu juga ada, Bu. Ada. Kalau sudah bahasannya pemimpin, sering mencela-cela, ngajak demo, itu ada juga. Bahasnya kitab tauhid. Makanya kita perlu tahu dengan siapa kita menuntut ilmu agama. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang berkaitan dengan bab sihir, hukum sihir dan seterusnya. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang nanya langsung silakan. Ini ada mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya mau tanya, untuk puasa 9 dan 10 Muharram yang bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu, apa boleh saya berpuasa hanya 10 Muharram saja yang jatuh pada hari Sabtu? Pertama, kenapa antum nggak puasa tanggal 9 juga? Ya, alasannya apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh para sahabat untuk berpuasa tanggal 9 dan 10, ya. Untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, seandainya memang mungkin tanggal 9 yang nggak bisa, ya, antum hanya puasa tanggal 10 Muharram saja, maka hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena pertama, puasanya ada sebab, kata para ulama. Yang tidak boleh antum nggak ada sebab apapun antum puasa hari Sabtu, itu nggak boleh. Berdiri sendiri puasanya. Tapi kalau ada sebab, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tapi yang lebih afdol kita puasa 9 dan 10. Kalau perlu 11 sekalian, ya. 9 10 itu sudah cukup, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan Pak. Ya. Ke Ustadz itu ya? Ke Ustadz itu? Ya. Ya. Jadi kita tes dia ya? Masya Allah, ya. Jadi kalau kita lihat ada Ustadz, ya, kita nggak tahu, ya. Tiba-tiba dia mungkin muncul dakwah. Gimana kita tahu dia sunnah atau tidak? Ustadz, antum Ustadz sunnah nggak? Enggak, saya Ustadz wajib, kata dia. Ustadz sunnah itu sunnahnya saya wajib nih, kata dia. Enggak, berarti pertama ya, untuk mengetahui ini Ustadz ini sunnah atau tidak, ya, ingat, pertama adalah tanya kepada Ustadz yang kita kenal yang dia juga sunnah. Tanya dulu. Itu paling penting tuh. Apalagi tanya sama Ustadz yang senior. Maksudnya misalnya dia ini di mana belajarnya, pasti ada kenalan lah. Tanya. Tanya sama Ustadz kita yang sudah lebih lama berdakwah, tapi orang yang adil, bukan orang yang hasad, ya. Ada Ustadz yang kadang-kadang dia juga hasad. Jadi seakan-akan dia sendiri aja yang sunnah, itu juga ada. Saya pernah waktu itu ngasih beberapa nama, ya, ustadz kita, ya, ke satu lembaga supaya mengisi di tempat seseorang gitu. Ternyata salah satu pembina dari lembaga itu ustadz sunnah, saya kenal. Tapi dia mungkin merasa dirinya paling sunnah, semua dicoret. Ini nggak sunnah, ini nggak sunnah, sunnah. Padahal ini ustadz kita semua dicoret semua sama dia. Berarti ada sesuatu di manhajnya gitu loh. Jadi maksud saya cari ustadz sunnah yang dia adil, ya. Tidak ada perasaan hasad dalam diri dia misalnya. Tanya, ustadz ini sunnah atau tidak? Tanya komentar-komentar ustadz. Itu yang cara yang pertama itu, ya. Bertanya kepada ahli ilmu yang ada.
Tanyakan kepada mereka. Ya. Kayak contoh ya, ada satu orang ustadz ya. Dia ini mengaku-ngaku satu pondok dengan guru-guru kita. Dia ngaku dari tamatan Al-Irsyad. Karena saya di Al-Irsyad. Dia ngaku saya tamat Al-Irsyad. Akhirnya ustadz ini dia minta jadwal di Jakarta. Oh, kalau dia bilang tamat Al-Irsyad, kita bisa cek angkatan berapa dia. Ketemu dengan ustadz siapa saja. Ternyata setelah dicek dia tidak tamat dari Al-Irsyad. Sebenarnya kalau dia tidak tamat mungkin kita nggak masalah juga. Tapi ternyata setelah dia tidak tamat dari Al-Irsyad, dia bergabung dengan ustadz-ustadz selebritis. Sehingga tersebar di YouTube dia dengan artis ini. Nah, itu nggak pantas diambil ilmunya. Ini maksud saya, walaupun kadang-kadang dia alumni sesuatu dari satu lembaga, kita cari tahu lagi. Apalagi baru-baru muncul. Ya. Kita tanya, ya. Itu yang perlu kita itu cara yang pertama. Kalau cara yang pertama agak sulit, ya, atau kita juga ragu, ya. Cara yang kedua gampang. Tanya hal-hal yang membedakan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah yang tidak Ahlus Sunnah. Tanya di majelis terang-terangan, Ustadz, Allah di mana Ustadz? Tapi jangan tunjuk gini, biasa aja. Allah di mana Ustadz? Gitu. Nanti antum ngetes, tersinggung Ustadznya. Jelas, maka kita lebih berarti centang satu, oke lah. Tanya lagi yang kedua, berkaitan dengan manhajnya. Ustadz, siapa saja ulama-ulama di masa sekarang yang menjadi rujukan? Kalau dia sebut Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, ya. Nah, kita mulai, oke, centang dua. Tapi kalau yang dia sebut nama ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat, udah nggak masuk berarti. Itu cara yang kedua. Dia merujuk ke ulama mana? Cara yang ketiga, tanya masalah ibadah. Bagaimana cara, apakah sesuai dalil, pemahaman siapa? Nah, yang paling terakhir paling penting. Tanya bagaimana hukum ketaatan kepada pemimpin. Nah, di sini banyak tergelincir. Tanya, Ustaz boleh nggak demo? Tanya gitu. Ustaz boleh nggak demo? Kalau dia bilang boleh, udah centang besar-besar silang. Cari ustaz lain. Walaupun usul salasa, kitab tauhid. Karena katakan boleh demo, berarti beda kita dengan dia. Berarti beda manhaj. Memang katanya yang paling katanya yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Kata siapa? Ini kalau kayak katanya ini kayak entah ya entah tidak kan gitu. Jadi diperbaiki pernyataannya ya. Katanya yang paling masuk neraka adalah perempuan. Tapi kalau ada majelis ilmu yang banyak itu perempuan. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Jangan protes sama Nabi. Jangan protes. Nabi sudah mengatakan, "Ittala'tu ilan nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya." Aku melihat ke dalam neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita dan orang-orang kaya. Nabi sudah ngomong, sami'na wa ata'na. Jadi terkadang kita harus belajar untuk tidak mempertanyakan kenapa ya. Kita beriman dulu. Oh ya, Nabi sudah ngomong, saya percaya. Nah, baru tanya sebabnya, bolehlah kalau tanya sebabnya. Walaupun perempuan banyak yang ngaji, yang melawan sama suami juga banyak. Ya atau tidak? Jadi ingat yang bertanya, Nabi tidak pernah memungkiri wanita itu rajin sholat. Bahkan disebutkan, apakah wanita itu kufur sama Allah? Tidak. Perempuan itu masuk neraka bukan gara-gara dia nggak sholat, bukan gara-gara dia apalagi misalnya atau tidak berpuasa atau tidak bersedekah, bukan karena itu. Perempuan itu masuk neraka yang pertama karena dia tidak bersyukur kepada suaminya. Itu sebab dia masuk neraka. Itu sebab terbanyak dia masuk neraka. Kemudian yang kedua, karena dosa lisan. Dosa lisannya. Sebagaimana hadis Nabi ketika disebutkan ada seorang wanita yang rajin salat malam, rajin sedekah, rajin puasa, tapi lisannya mengganggu tetangganya.
Kata Nabi, hiya min ahlil nar, dia penduduk neraka. Disebut lagi ada seorang wanita yang biasa-biasa aja ibadahnya, salatnya biasa, sedekahnya biasa, tapi lisannya terjaga. Kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia dari penduduk surga. Makanya para wanita bukan karena mereka tidak menuntut ilmu, tapi karena mereka tidak mengamalkan ilmu dalam mentaati suami. Ingat pesan saya sering mengatakan, perempuan itu disuruh untuk apa? Bersyukur kepada suami. Suami disuruh untuk apa? Bersabar terhadap istri. Jangan terbalik itu, ingat. Jadi ibu disuruh bersyukur sama suami, kami disuruh apa? Sabar. Menghadapi ibu-ibu suruh sabar. Jadi jangan dibalik ini Pak. Ini kadang-kadang sering dibalik sama orang. Suami itu disuruh sabar. Dalilnya apa? Kata Nabi, kalau engkau melihat pada istrimu ada satu akhlak yang engkau tidak suka, maka segera engkau lihat akhlak dia yang baik. Itu suruh sabar kita. Perempuan disuruh untuk bersyukur. Ya. Ada pertanyaan, ya, Ustadz, suami saya Ustadz nggak mau disuruh sholat ke masjid berjamaah, sulit Ustadz. Boleh nggak saya minta cerai? Masya Allah. Gara-gara suami nggak ke masjid. Terus kata Ustadz ini jawabannya, udah ibu bersyukur aja, suami ibu masih mau sholat. Diajak ke bersyukur dulu. Nanti masalah itu ya hidayah, nasihatin. Tapi si istri ini dia ingat dulu, masih bersyukur punya suami yang mau sholat, masih bersyukur. Ada suami yang nggak mau sholat, nggak mau menafkahi, kasar sama keluarga. Makanya penting untuk bersyukur kepada suami. Saya sudah, semoga Allah merahmati antum dan kita semua. Saya seorang duda, ya. Saya sudah ikhtiar ta'aruf online maupun offline. Masya Allah. Biro jodoh salafi lagi. Masya Allah. Tapi akhwatnya susah mundur terus. Ada yang menawarkan anak tarbiyah Ikhwanul Muslimin, apakah boleh tidak boleh? Jadi dia mungkin sudah berikhtiar cari akhwat-akhwat salafi, ternyata akhwatnya mundur terus. Ini kenapa ibu-ibu mundur? Bu? Maju aja terus. Kalau ada seorang duda, soleh dia, baik dia lagi nyari istri, coba cari perempuan-perempuan yang soleh dan dia seorang salafiyah, menikah dengan dia. Terus kalau antum misalnya dijodohkan dengan seorang akhwat tarbiyah, maksudnya Ikhwanul Muslimin, jangan jemaah. Jangan, udah ada pengalaman ya. Sebagian ustadz, ada seorang ustadz ya, bapak ibu tahu juga lah ya, ustadz terkenal. Tadinya dia menikah dengan seorang akhwat PKS, Ikhwanul Muslimin. Akhirnya lepas rumah tangganya, karena nggak cocok, beda manhaj, beda susah. Makanya jangan buat PR baru dalam rumah tangga. Kalau sedang nyari jodoh, udah fokus cari yang akhwat yang sudah ngaji, bismillah ya. Kalau belum dapat, doa sama Allah, ikhtiar lagi, tanya lagi ya. Lebih baik antum menduda daripada antum nikah sama seorang akhwat yang manhajnya rusak dan berantakan. PR Pak, kalau kita punya istri belum ngaji, apalagi ada pemahaman tertentu dalam benaknya, kita nyuruh dia untuk tidak tabarut, susah nanti. Kamu kan kalau mau keluar rumah jangan bersolek dong. Oh tapi kan ada pendapat ulama kata dia. Sulit Pak jadinya Pak. Jadi maksud saya lebih bagus antum nikah sama perempuan awam sekalian malah. Jadi kalau pilihan nih, lebih bagus antum nikah sama perempuan awam yang ada kecenderungan baik dalam dirinya, yang mau didakwakan, mau dinasehatin, daripada sama perempuan yang sudah punya pemahaman tertentu. Apalagi punya pemahaman salafi ini menyimpang, itu lebih sulit lagi. Sulit ya. Gimana antum mau berumah tangga dengan seorang wanita yang tidak satu visi misi dengan kita? Sulit ya. Maka saya sering bilang kalau ada ikhwan, ada akhwat mau menikah, udah cari dari awal yang sudah ngaji. Jangan buat PR, sulit ya. Orang yang nikah sama-sama manhaj aja, kadang-kadang rumah tangganya masih goyang.
apalagi belum satu manhaj, sulit ya. Jadi ana doakan insyaallah mudah-mudahan dapat akhwat yang cocok, yang dia berakidahkan akidah salaf insyaallah taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.